wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa adim ala sayyidina wa habibina wa imamina wa maulana Muhammadin khataman nabiyyin imamal muttaqin sayyidal mursalin wa ala alihi wa sahbihi al-mukhlisin as-sadiqin wa al-tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Bismillahi ma sya'allah la yasukul khaira illallah. Bismillahi ma sya'allah la yasrifus su'a illallah. Bismillahi ma sya'allah ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahi ma sya'allah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bijahin nabi wa sahbi wal ali amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Jalla wa Ala yang melangkahkan kaki kita, menggerakkan hati sanubari kita, masih memberikan nafas kepada kita, menjadikan kita manusia yang sehat, dohir kita, batin kita, iman kita, Islam kita, sehingga kita hadir di acara pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan yang hadir mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ridhoi kita semuanya. Allah jadikan kita semuanya ahli taat, ahli istiqamah, ahli cinta Allah, cinta Rasulullah, ahli cinta terhadap agama Islam. Amin ya rabbal alamin. Yang mulia para asatid, ada Ustadz Nasrullah, ada Ustadz Nahrawi tadi, ya. Kemudian ada Bapak Derman, ya, beserta Agil Bapak dan keluarga besarnya dalam rangka acara khitan. Ini ajib nih khitan nih. Ajibnya kenapa? Mengherankan. Baru kemarin panggil anaknya, tiba-tiba mau disunat aja. Anak kira lebaran haji, katanya. Ternyata alhamdulillah anaknya mau. Baru pas pengajian kemarin di sini awal bulan. Alhamdulillah. Ya, mana anaknya? Anaknya mana anaknya? Bisa jalan nggak? Hah? Belum bisa? Hah? Tidur. Udah besar anaknya, Muhammad Fadlan. Wah, anehnya lagi adiknya ngikut-ngikutan juga. Ya, Muhammad Fadhan. Nular tapi dalam kebaikan, nggak apa-apa. Mumpung mau sekalian satu paket. Ini hal yang sangat fantastis, kadang-kadang di luar nalar dan pikiran kita, yang tiba-tiba nggak mau, tiba-tiba mau. Itulah hidayah dan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak disangka, tidak diduga, tidak disangka, tidak diduga. Tiba-tiba pengen berbuat baik, pengen menjalankan perintah Allah, pengen menjalankan perintah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sangat penting untuk kita renungin, untuk kita pikirkan. Ya, kenapa? Manusia itu harus sering berpikir. Makanya dalam Al-Quran itu dikatakan lebih dari 100 ayat. Afala ta'qilun, afala tubsirun, afala tandurun.
Ya, kalian semuanya nggak berakal, kalian semuanya tidak bisa melihat, kalian semuanya tidak bisa memandang, kalian semuanya tidak bisa memikirkan, kalian semuanya tidak bisa menyimak. Itu penting. Kita dikasih otak sama Allah, dikasih pikiran sama Allah, biar beda antara manusia dengan hewan, manusia dengan binatang, biar beda. Makanya syukur-syukur, alhamdulillah Allah kasih kesehatan buat kita, ketetapan iman dan Islam buat kita, sehingga kita dekat dengan masjid, dengan majelis-majelis taklim, dekat dengan ibadah, dekat dengan kebaikan, dekat dengan ketaatan, hitanan, tasyakuran, undang habaib, undang kiai, undang ulama, undang ustaz, undang kaum muslimin wal muslimat, semuanya berkah. Kenapa? Karena waktu itu sebentar, waktu itu gak lama. Dan ini salah satu syiar dari syiar Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena orang, ya tadi yang saya sampaikan, wa may yu'azzim sya'irallah fa innaha min taqwal qulub. Ramaikan, sebarkan, yang mengagungkan syiar-syiar Allah, yang membesarkan panji-panji Rasulullah, syiar-syiar agama Islam. Kalau bukan umat Islam sendiri, terus siapa, saudara? Betul. Kita. Jangan sampai al-Islam yahjubu bil muslimin, Islam itu hancurnya dengan umat Islam juga. Jangan sampai itu terjadi. Gawat kalau terjadi. Kenapa? Karena orang pengen buat pengajian, pengen buat tahlilan, pengen buat pengajian, pengen buat sholawatan. Kadang-kadang banyak aja yang bully, kadang banyak yang mengintimidasi, kadang susah izinnya, kadang susah diajaknya. Ini Islam yahjubu bil muslimin, Islam itu tinggi. Al-Islam ya'lu wa la yu'lalu. Islam itu tinggi dan tiada yang mengalahkan agama Islam. Tapi kadang-kadang orang Islamnya itu yang jatuhin, yang ngebully, yang mengintimidasi, yang mengkriminalisasi hal-hal tersebut. Bukan didukung, malah disumpah-sumpahin, malah dikata-katain, malah diomongin. Ya, jangan sampai itu terjadi. Orang yang mengagungkan syiar-syiar Allah, orang yang mengagungkan syiar-syiar Islam, panji-panji Rasulullah, itu menunjukkan ketakwaan dalam hatinya, ketakwaan dalam jiwanya, ketakwaan dalam pikirannya, ketakwaan dalam sanubarinya. Beruntung. Nggak usah takut ngadain pengajian. Orang nggak suka, ya, orang nggak demen, orang syirik, orang hasud, berarti kita mempunyai nikmat. Ya, orang kalau dihasutin itu harus bersyukur. Orang kalau disurukin, disirikin harus bersyukur. Kenapa? Berarti dia mempunyai nikmat, sehingga dia iri sama saya. Berarti saya dikasih karunia oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengadakan acara kebaikan seperti ini, sehingga orang banyak yang tidak suka sama saya, banyak yang nggak demen sama saya. Terus berjuang dalam kebaikan, terus berjuang dalam ketaatan, terus berjuang dalam kebaikan. Insya Allah hidup kita bakal berkah. Kenapa? Karena kata Guru Habib, manusia itu tidak bakal selamat dari omongan orang. Nggak bakal selamat dari omongan orang, dari gunjingan orang, dari fitnahan orang, dari azan orang. Nggak bakal selamat. Karena nggak bakal selamat, ya kita anggapin aja selama kita berbuat baik, bodoh amat. Orang nggak suka, orang nggak demen, orang hasud, orang sirik, urusan dia dengan Allah Subhanahu. Tugas manusia ya berbuat baik, tugas manusia ya beribadah, tugas manusia yang menjalankan ketaatan, menjalankan kebaikan. Jangan zalim sama orang. Ya, kalau dalam hadis Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, biar hidup kita tenang, para sahabat itu nanya sama Rasulullah, ya Rasulullah, mahwal aman ya Rasulullah. Ya Rasulullah, hidup saya pengen tenang, hidup saya pengen nyaman, hidup saya pengen bahagia, pengen gak ada yang musik, pengen hati saya itu seluas samudra, ada permasalahan apa aja saya kembali kepada Allah.
Akhirnya Rasulullah tersenyum menjawab pertanyaan dari para sahabat. Ente pengen bahagia, ente pengen nyaman, ente pengen tenang. Kuncinya 4. Apa? Yang pertama, idza utiya fasyakar. Dikasih nikmat oleh Allah, kesehatan, rezeki, ya, kesehatan, rezeki, kebaikan, ketaatan, keimanan, bersyukurlah. Syukur. Jangan ngelihat jumlahnya kecil ataupun besar, tapi ngelihat yang memberi itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Patut kita syukuri. Rezeki 10.000 ya syukurin, 100.000 ya syukurin, bahkan 1 juta pun syukurin. Itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tenang hati, nyaman, nggak ngedumel, nggak ngeluh, nggak menggerutu dalam hati dan jiwanya. Ya dapat 10.000, ya dapat 50.000. Kenapa? Kalau udah menggerutu, kesel, mengeluh, berarti tidak ada ketenangan dalam hatinya, tiada kebahagiaan dalam hatinya. Nggak usah ngelihat nominal kecil ataupun besar, itu rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih dikasih kesehatan, dikasih ketaatan, dikasih keimanan. Tenang, setiap dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala lewat perantara manusia, syukurin. Insya Allah tenang hidupnya, nyaman, bahagia. Apalagi qanaah, merasa cukup, gak serakah, gak rakus, gak tamak. Tenang, nyaman, bahagia. Yang kedua, kalau mau tenang, idabtulia fasobar. Kalau dikasih ujian, musibah, bencana, kudu sabar. Jangan enaknya doang mau, jangan sehatnya doang malu, sakitnya nggak mau. Jangan kayanya doang mau, bangkrutnya nggak mau. Jangan susah, jangan senangnya mulu yang mau, susahnya nggak mau. Jangan. Tak kala dikasih musibah, ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, kudu sabar. Sabar satu kata yang susah untuk dipraktekkan, gampang untuk diucapkan. Ya apalagi sakit kita nengokin orang yang sabar ya. Terus mau nasihat apa lagi? Udah emang gitu nasihatnya, nggak ada lagi. Ini kudu sabar, ya kudu sabar yang tiada berbatas. Bagaimana sabar yang tiada berbatas itu? Sabar karena Allah, sabar karena Rasulullah, sabar karena kebaikan, sabar karena hal-hal yang dapat musibah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau sabar enak. Ya, kalau dikasih ujian sabar, insya Allah keberkahan bakal menghampiri kita. Insya Allah bakal menghampiri kita semuanya kebaikan. Ya, dengan diberikannya kesabaran kita oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah kita menjadi hamba-hamba yang bersabar, menjadi hamba-hamba yang bersyukur, menjadi hamba-hamba yang tahu diri. Amin ya rabbal, amin ya rabbal. Itu yang kedua. Yang ketiga, idza dzulima faghfar. Yang ketiga, biar tenang, biar nyaman, biar bahagia. Tak kala kita didolimi, kita sabar, mengampuni, memaafkan. Kadang-kadang ada kita merasa didolimi, ya Allah Pak RT dolim amat ya, kita mau pengajian nggak dikasih izin. Padahal Pak RT-nya Islam misalnya. Ya Allah, lurahnya gini amat ya. Kita mau meramaikan masjid, mau melaksanakan tabligh akbar Maulidin Nabi, Isra Mi'raj, PHBI, Hari Besar Bayat Islam. Kok dolim begini ya? Kita kadang-kadang merasa didolimi. Kadang-kadang kita sama orang kaya, mentang-mentang kita orang miskin, ya, diinjak-injak, kita seakan-akan merasa didolimin, merasa dihina sehina-hinanya. Tapi awas, dakwatul madlum mustajab. Doanya orang yang terdolimi itu bakal diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Awas, hati-hati, jangan suka berbuat dolim, ya. Kalau kita dolimi, maafin, ikhlasin,
Ridhoin. Ya Allah, mudah-mudahan Allah kasih hidayah dan taufik. Doain. Kalau udah didoain, ya mudah-mudahan Allah kasih hidayah, mudah-mudahan Allah kasih taufik, hati kita tenang, nyaman, ya bahagia, tidak menggerutu, tidak mengeluh, tidak kesel, tidak sakit hati, enak, nggak ada dendam. Awas lo ya, kalau gue kaya juga awas, gue injak-injak lo, gue abisin lo. Dendam, jangan. Dendam itu sifatnya iblis, sifatnya setan. Doain, mudah-mudahan Allah kasih hidayah, mudah-mudahan Allah kasih taufik. Tatkala kita sukses juga, misalnya kaya juga, bahkan lebih kaya daripada dia malu sendiri sama kita. Pasti dia minta maaf nantinya. Ya Allah, maafin ya, gua udah pernah dolim sama kamu. Ya, saya pernah dolim sama kamu, saya pernah ngejek kamu, menghina kamu, mengintimidasi kamu, maafin ya. Ya, tatkala kita dolimi, sanda-andanya kita memaafkan. Kalau mau tenang, kalau mau bahagia, kalau maunya nyaman. Yang keempat, idastut lima faghfar fastaghfar. Kalau kita didolimin tadi, yang terakhir ini adalah kita berbuat dolim. Kadang-kadang kita nggak sengaja berbuat dolim, karena kecewa, karena kesel, karena emosi, karena marah, kita marah-marahin orang, padahal orang tersebut nggak salah. Kita marahin orang-orang tersebut, kenapa? Karena begini. Kadang-kadang kita berbuat dolim bagi orang tersebut, kita berbuat dolim, nggak berasa. Tak kala kita berbuat dolim seperti itu, kita minta maaf. Kita minta maaf. Udah selesai, udah kita sadar emosi kita. Kenapa? Karena marah itu, makanya Rasulullah mengatakan la takdob farad dada miroron, la takdob. Jangan marah, jangan marah, dan mengulangi berkali-kali, jangan marah. Ya, kenapa? Karena marah itu perbuatannya setan. Marah itu panas, api, mencerminkan api. Makanya kalau marah berdiri suruh duduk. Kalau duduk belum selesai, berwudu. Biar apa? Kenapa? Karena api itu dipadamkan dengan air. Ayyuhal muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman ini hidup kita perlu tenang. Ya. Di akhir zaman ini hidup kita perlu tenang, perlu kenyamanan, perlu kebahagiaan. Yang ribet-ribet, yang ruwet-ruwet gak usah dipikirin. Ambil enaknya aja, syukurin, jalanin, nikmatin apapun yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khitan ini salah satu syiar dari syiarnya Allah Subhanahu wa taala. Wa awwalu yukhtatanu minal insan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa kana yuhtatanu bil qadum. Dan manusia yang pertama kali dihitan adalah Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam ini syariatnya seperti syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hitan ini dari zamannya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Wa kana yuhtatanu bil qadum. Nabi Allah Ibrahim ini dihitan di negeri namanya Qadum. Koduk itu bahasa Arabnya sebenarnya sih kampak. Kalau orang-orang nggak bisa ngerti kan, ibarat kata Nabi Allah Ibrahim dihitan pakai kampak. Coba tuh, ya, dihitan pakai kampak sebesar apa itu? Ya, enggak. Koduk ini nama daerah, bisa menjerit kesakitan. Ya, gimana dipotong pakai kampak? Ya, nah ini banyak yang salah tafsir, padahal Qadum itu nama sebuah daerah. Jadi ini merupakan sunnah dari Nabi Muhammad SAW yang harus kita terapkan, yang harus kita ajarkan, yang harus kita lestarikan, yang harus kita ajarkan. Ingat, anak-anak kita, ya, anak-anak kita, cucu-cucu kita semuanya, ya, bakal mengikuti orang-orang terdahulu. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna sananal ladzina min qablikum shibran bi shibrin
wa dira'an bidira'in hatta law dahulu fi juhri dubbin lattaba'tumuhu qulna al yahud wan nasara qala faman. Jadi di antara kita umat Islam yang hidup di akhir zaman yang tantangan semakin luar biasa, tantangannya semakin hebat, tantangannya semakin canggih dengan teknologi yang sangat luar biasa. Bahkan orang yang memegang agama Allah kalqabad alal jamro, seperti memegang bara api, tahan nggak tahan, kita harus memegang bara api itu yang ujung-ujungnya bakal kelepas juga, yang menjaga Islamnya, yang menjaga akidahnya, yang menjaga syiarnya, yang menjaga cintanya, ajarannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalqabad alal jamro, seperti memegang bara api, panas tapi harus kita pegang ya, tapi gak ada yang kuat, mau nggak mau nanti bakal lepas sendiri saking panasnya. Ini fitnah di akhir zaman nantinya seperti ini ya. Yang lebih parah lagi dari itu, yusbih mu'minan wa yumsi kafiron. Saya di zamanun ala ummati, akan datang suatu masa di mana paginya dia beriman, sorenya udah jadi kafir. Sorenya iman, paginya kafir. Awas, bahaya. Entah itu kapan. Makanya tidaklah datang suatu masa, suatu waktu, suatu zaman, kecuali masa setelahnya, waktu berikutnya itu lebih sulit, lebih menantang dari waktu-waktu sebelumnya, dari masa-masa sebelumnya. Jaga diri kita, jaga anak kita, jaga cucu kita, agar menjadi manusia yang selamat dunia dan akhirat. Amin ya rabbal amin ya rabbal amin. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pesan Nabi Muhammad SAW, niscaya pasti kalian akan mengikuti jalan-jalan ya orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Bahkan kalau seandainya mereka masuk ke dalam lubang biawak ya, masuk ke dalam lubang biawak, lattaba'tumuhum, niscaya kita bakal ngikutinnya, kita bakal ngikutinnya, kita bakal ngejarnya, kita bakal masuk ke dalamnya. Para sahabat bingung, siapa yang kita ikuti ya Rasulullah? Qul al-yahud wan nasara. Para sahabat menebak-nebak, mereka kan orang Yahudi dan orang Nasrani ya Rasulullah. Iya, terus siapa lagi? Karena sebelum Islam itu ada Yahudi, ada Nasrani yang ngikutin. Akhirnya mana orang Islam, anak-anak muda zaman sekarang dirusak dengan kecanggihan teknologi. Mereka lupa ngaji, mereka lupa ke masjid, mereka lupa ke musola, mereka lebih cenderung di warnet seharian daripada di musola ataupun di masjid. Mereka lebih cenderung, lebih baik main game online daripada membaca Al-Quran, daripada mengaji, daripada hadir majelis-majelis taklim. Nih zaman sekarang, ini sekarang. Gimana 10 tahun yang akan datang? Gimana 15 tahun yang akan datang? Gimana 20, 30, 50, bahkan 100 tahun yang akan datang? Wallahu alam apa yang terjadi kita nggak tahu. Mudah-mudahan Allah jaga kita semuanya. Amin, amin. Allah jaga anak dan cucu kita. Amin. Allah jaga keluarga kita. Amin. Allah selamatkan kita semuanya. Allah jadikan kita semuanya manusia-manusia yang manfaat, manusia-manusia yang berkah, manusia-manusia penuh sukses, manusia yang penuh kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Allah jadikan Ananda Fadlan, Muhammad Fadlan dan Ananda Fathan dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses, anak-anak yang penuh keberkahan, anak-anak yang selalu ingat sama agamanya, ingat kepada orang tuanya, bakti kepada orang tuanya, bakti kepada masyarakatnya, bakti kepada guru-gurunya, menjadi manusia yang taat, yang istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya yang hadir pada hari ini semuanya insyaallah mendapatkan
memberikan keberkahan, kebaikan, ketetapan iman dan Islam, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selesaikan, tuntaskan hutang piutang kita. Allah selesaikan permasalahan kita. Allah kabulkan hajat-hajat kita. Allah hapuskan dosa-dosa kita semuanya, dan insya Allah kita menjadi ahli iman, ahli takwa, ahli istiqamah, dan Allah matikan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah, dikumpulkan di surganya Allah bersama Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal amin ya rabbal alamin. Mungkin yang sedikit ini bermanfaat buat Al-Fakir, buat antum semuanya yang hadir pada pagi menjelang siang ini. Mudah-mudahan mendapatkan kebahagiaan, keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.